Bagas selalu memberitahuku jika ada pesan dari Bunga, namun entah kenapa, aku merasa ada yang tidak cukup jujur. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku melihat Bagas sedang sibuk memeriksa ponselnya di ruang tamu. Tiba-tiba, aku melihat nama Bunga muncul di layar ponsel Bagas. "Bunga, kamu yakin bisa memperbaikinya? Aku tahu kamu bisa lebih bahagia denganku." Aku tertegun, merasakan sesuatu yang tajam di dadaku. Aku mencoba tetap tenang dan tidak langsung menghadapinya, tetapi hati kecilku sudah merasakan kegelisahan yang semakin besar. Tidak bisa kutahan, aku akhirnya mendekati Bagas dengan hati yang berdebar. "Bagas, aku melihat pesan dari Bunga. Apa yang dia maksud dengan itu?" tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang, meskipun aku bisa merasakan emosi meluap. Bagas tampak kaget dan gugup. "Cynthia, itu hanya pesan biasa. Dia hanya mencoba berbicara denganku tentang hal-hal yang mungkin bisa membantu kita. Tidak ada yang serius." Aku menatapnya tajam, mencoba membaca ekspresinya. Tetapi, kali ini, aku bisa melihat ketidakjujuran di matanya. Perasaan curigaku semakin kuat. "Bagas, apakah kamu benar-benar yakin? Aku tahu kalian mulai berbicara lagi, tetapi aku merasa ada yang aneh dengan cara dia mendekatimu." Bagas terlihat bingung, dan mungkin sedikit ketakutan. "Cynthia, aku tidak tahu. Aku sudah berjanji padamu untuk memperbaiki semuanya. Tapi, mungkin dia memang terlalu banyak menghubungiku, dan aku harus lebih tegas dalam menjelaskan batasan. Namun, aku tahu aku tidak bisa hanya bergantung pada kata-katanya." Semuanya terasa kacau, dan aku merasa Bunga mulai melangkah lebih jauh. Aku harus tahu lebih banyak. Jadi, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, melihat apakah ada lebih banyak pesan atau bukti lain yang bisa membuktikan kecurigaan ini. Meskipun kecurigaan dan rasa sakit terus menghantui pikiranku, aku tahu bahwa untuk melanjutkan hubungan ini, aku harus memberi kepercayaan pada Bagas. Aku tidak bisa hidup dalam keraguan dan kecemasan sepanjang waktu. Aku harus memberi ruang untuknya, memberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku juga harus belajar untuk membuka hati, meskipun itu terasa sangat sulit. Aku mendekati Bagas dengan perasaan campur aduk. "Bagas," kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meski ada gejolak dalam hatiku. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku merasa ragu. Tetapi aku ingin memberi kita kesempatan untuk memperbaikinya. Aku percaya padamu, dan aku harap kamu juga tidak akan mengecewakan aku lagi." Bagas menatapku dengan penuh rasa terima kasih dan harapan. "Cynthia, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tetapi aku berjanji akan berusaha lebih keras untuk membangun kepercayaan itu kembali. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan biarkan apapun merusak hubungan kita lagi." Aku mengangguk, meskipun aku masih merasa sedikit cemas. Tapi aku tahu, jika aku tidak memberi kesempatan ini, aku akan terus hidup dalam ketidakpastian. Aku perlu membiarkan waktu yang berbicara dan melihat apakah Bagas benar-benar bisa menunjukkan komitmennya. Namun, meskipun aku memutuskan untuk mempercayai Bagas, ada satu hal yang terus menggantung di pikiranku, Bunga. Aku merasa dia tidak akan begitu mudah mundur. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan lebih seksama, dan memang ada beberapa kali aku melihatnya mencoba mendekati Bagas melalui pesan-pesan yang lebih intens. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Aku ingin melihat bagaimana Bagas menanggapi situasi ini. Bagas semakin menunjukkan perhatian yang lebih besar padaku, berusaha untuk menebus kesalahan dan menunjukkan bahwa dia masih mencintaiku. Meskipun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang, aku mulai merasakan adanya perubahan positif dalam hubungan kami. Kami mulai lebih banyak berbicara, berkomunikasi dengan jujur, dan menghadapi masalah bersama-sama. Namun, meskipun aku memutuskan untuk percaya padanya, aku tetap tidak bisa mengabaikan kekhawatiranku tentang Bunga. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus mencoba memecah hubungan kami, dan aku tidak bisa begitu saja melupakan itu. Beberapa bulan berlalu sejak aku memutuskan untuk memberi kesempatan pada Bagas dan mempercayainya kembali.
Kami mulai membangun kembali hubungan kami dengan perlahan, dan meskipun masih ada keraguan di hatiku, aku merasa kami sudah mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Bagas semakin menunjukkan komitmennya, dan aku mulai merasa lebih tenang. Namun, suatu sore, saat kami sedang menikmati waktu santai di rumah, aku menerima telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu datang dari Bunga, dan meskipun aku sempat ragu untuk mengangkatnya, aku akhirnya melakukannya. "Cynthia, aku hamil." Suara Bunga terdengar gemetar di ujung telepon. Aku terdiam. Keheningan sejenak memenuhi ruangan, sebelum aku bisa merespons. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba menenangkan diri meskipun perasaan cemas mulai merayapi diriku. "Ini anak Bagas, Cynthia. Aku tahu ini tidak mudah untuk kamu dengar, tetapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku butuh kamu untuk tahu ini," lanjut Bunga, suaranya penuh ketakutan dan kebingungannya sendiri. Dunia terasa berputar begitu saja. Hatiku seakan berhenti berdetak, dan aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak bisa kuhindari. Bagas hamil? Anak dari Bagas? Aku bisa merasakan dadaku sesak, dan perasaan marah, bingung, dan terluka datang begitu cepat. Aku meletakkan telepon itu perlahan dan duduk terdiam. Bagas yang berada di ruang tamu mendengar percakapan itu, dan ekspresinya langsung berubah menjadi panik. "Cynthia, aku bisa jelaskan semuanya," katanya, mendekat dan memegang tanganku dengan cemas. Tapi aku menarik tanganku dengan cepat. "Bagas, apa ini benar? Bunga hamil dengan anakmu?" Aku bertanya dengan suara yang hampir tidak bisa keluar karena campuran emosi yang meluap. Bagas tampak sangat terkejut dan kebingungan. "Cynthia, aku tidak tahu tentang ini. Aku tidak pernah berhubungan dengan Bunga seperti itu lagi. Kami hanya berbicara, itu semua. Aku tidak tahu dia bisa hamil." Aku merasakan kepanikan dalam suaranya, tetapi kata-katanya tidak mengurangi rasa sakit yang kurasakan. "Bagas, apakah kamu benar-benar yakin? Atau ini hanya kebetulan yang tidak kamu sadari?" tanyaku dengan suara gemetar. Bagas mengambil napas panjang, berusaha untuk tetap tenang meskipun aku bisa melihat kegalauan di wajahnya. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Cynthia. Aku tidak ingat pernah berhubungan dengannya seperti itu setelah semuanya selesai. Tapi aku akan bertanggung jawab, apapun yang terjadi." Aku menatapnya dengan rasa sakit yang dalam. "Bagas, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Setelah semuanya yang kita lewati, bagaimana kamu bisa terjebak dalam situasi seperti ini?" Aku merasa hancur, dan aku tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi kami. Namun, meskipun semuanya tampak kacau, aku merasa aku harus mendengar penjelasan lebih lanjut dari Bunga. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun rasa sakit ini mulai menguasai diriku, aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini. Aku merasa terjebak dalam kebingungan yang tak berujung, dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang aku butuhkan adalah dengan berbicara langsung dengan Bunga. Aku harus menghadapinya, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang sangat sulit. Aku menghubungi Bunga dan memintanya untuk bertemu. "Bunga, aku ingin bicara. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," kataku, berusaha menjaga ketenangan, meskipun hatiku terasa hancur. Bunga langsung setuju, dan kami sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Setibanya di kafe, aku merasa gugup dan cemas. Bunga sudah duduk di meja, matanya tampak lelah dan penuh kecemasan. Ketika aku duduk di hadapannya, dia tidak langsung berbicara. Kami saling menatap dalam keheningan, dan aku bisa merasakan ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. "Apa yang terjadi, Bunga?" tanyaku, suaraku tegas meskipun aku merasa rapuh. "Kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Kenapa kamu tidak memberitahu Bagas bahwa kamu hamil sejak awal?" Bunga menghela napas panjang, tampaknya berpikir keras tentang bagaimana harus menjelaskan semuanya. "Cynthia, Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya dengan benar. Aku hamil, ya, dan itu anak Bagas. Tapi aku juga bingung, karena aku tidak ingin merusak hubungan kalian. Aku tidak tahu harus berbuat apa,
dan akhirnya aku diamkan saja. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan ini, apalagi setelah semua yang terjadi di antara kita. Aku bisa merasakan emosi yang bercampur dalam diriku, marah, bingung, terluka, dan terkejut. Kamu tahu, Bunga, aku merasa dikhianati. Kamu tahu betapa sulitnya kita berusaha membangun kembali hubungan ini setelah semua yang terjadi. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Bunga menunduk, tampaknya tidak bisa menghadapi tatapanku. Aku tidak tahu, Cynthia. Aku hanya merasa takut. Takut kamu akan membenci aku. Takut kamu akan memisahkan aku dan Bagas selamanya. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus menyembunyikan ini. Aku tahu ini salah, dan aku siap menanggung akibatnya. Suasana di antara kami semakin berat. Aku merasa tidak bisa mengendalikan perasaan yang bergemuruh dalam dadaku. Bagas tidak tahu tentang kehamilan ini, kan? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebaknya. Bunga menggeleng pelan. Tidak, dia tidak tahu. Aku belum memberitahunya. Aku takut jika aku mengungkapkannya, semua yang telah kita bangun akan hancur begitu saja. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semuanya. Bunga, kamu harus memberitahunya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sembunyikan lagi. Aku mungkin merasa terluka, tetapi ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Bagas berhak tahu. Bunga tampak sangat cemas. Aku tahu, dan aku akan melakukannya, Cynthia. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memulai. Aku menghela napas, merasa seakan dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Bunga. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa ini adalah tanggung jawabmu, dan kamu harus menghadapinya dengan jujur. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih tenang, meskipun perasaan terluka itu masih terus menghantui. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah kami. Bahkan, ini mungkin hanya awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan ketegangan dan keputusan sulit. Bagaimana Bagas akan merespon setelah mendengar kabar ini? Apa yang akan terjadi dengan hubungan kami setelah semuanya terungkap? Aku tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah percakapan berat dengan Bunga, aku merasa seolah dunia ini semakin sempit. Semua yang terjadi seakan menghimpit dadaku, dan aku merasa bingung harus mengambil langkah apa selanjutnya. Aku tahu aku perlu waktu untuk merenung, tetapi yang lebih penting, aku membutuhkan dukungan. Aku membutuhkan perspektif dari orang-orang yang aku percayai, keluargaku. Malam itu, setelah pertemuan dengan Bunga, aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuaku. Bagas tampak bingung ketika aku memberitahunya bahwa aku akan pergi, tetapi aku hanya mengatakan bahwa aku butuh waktu sendiri untuk berpikir. Aku merasa lebih baik berada di tempat yang penuh kasih sayang dan jauh dari tekanan. Di rumah orang tuaku, suasana terasa lebih nyaman meskipun hatiku masih penuh dengan kebingungannya. Ibuku menyambutku dengan senyum hangat dan langsung menarikku dalam pelukan. "Ada apa, sayang? Kamu kelihatan sangat lelah," kata ibuku dengan perhatian penuh. Aku duduk bersama mereka di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku mulai membuka diri. "Mama, Papa, ada sesuatu yang terjadi. Aku merasa seperti dihancurkan. Bagas dan aku hampir bisa memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, Bunga menghubungiku dan mengatakan bahwa dia hamil, dan itu anak Bagas." Keduanya terdiam. Lalu ayahku yang pertama kali bicara. "Sungguh sulit, ya, sayang? Kamu merasa dikhianati, dan ini benar-benar menguji kepercayaanmu terhadap Bagas." Aku mengangguk, merasa air mata hampir keluar. Aku merasa bingung. "Pak, aku ingin mempercayai Bagas, tapi sekarang semuanya terasa rumit. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapinya lagi, atau apakah aku harus melanjutkan hubungan ini." Ibuku mengambil alih pembicaraan. "Anakku, terkadang hidup memang memberi kita ujian yang berat. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan apa yang kamu rasakan, bukan hanya berdasarkan apa yang terjadi sekarang. Bagas mungkin salah,
Tetapi apakah kamu bisa melihat niatnya untuk memperbaiki hubungan ini? Ayahku menambahkan, yang lebih penting adalah bagaimana kamu merasa tentang dirimu sendiri, bukan hanya tentang Bagas atau Bunga. Apakah kamu bisa terus menjalani hubungan ini dengan penuh rasa percaya? Atau apakah kamu merasa lebih baik untuk menyendiri dan menemukan kebahagiaanmu sendiri tanpa tergantung pada orang lain? Aku menatap kedua orang tuaku, merasa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang harus kulakukan. Mereka benar, ini adalah keputusan yang harus aku buat untuk diriku sendiri. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan aku harus memilih arah yang akan membentuk masa depanku. Ibuku menepuk tanganku lembut. Apapun keputusanmu, Mama dan Papa akan selalu ada untukmu. Ini adalah waktumu untuk merenung, dan ingat, kamu tidak sendirian dalam hal ini. Setelah berbicara panjang lebar, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, apapun keputusan yang aku buat nanti, aku tidak perlu menanggungnya sendiri. Keluargaku selalu ada untuk mendukungku. Namun, satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa ini adalah saat yang sangat menentukan dalam hidupku. Keputusan ini akan menentukan arah masa depanku. Setelah mendapatkan dukungan dan waktu untuk merenung bersama keluargaku, aku merasa siap untuk menghadapi Bagas secara langsung. Aku tahu aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan kebingungan dan keraguan. Jika kami ingin memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini, kami perlu berbicara secara jujur tentang semuanya, termasuk kehamilan Bunga dan masa depan kami. Aku menghubungi Bagas dan memintanya untuk bertemu. Kami memilih kafe yang sama dengan tempat pertama kali aku bertemu dengan Bunga beberapa waktu lalu, tempat yang terasa netral, di mana kami bisa berbicara dengan tenang. Saat aku tiba di sana, Bagas sudah duduk menungguku dengan wajah yang tampak cemas dan tegang. Begitu aku duduk di hadapannya, aku langsung memulai pembicaraan. Bagas, aku butuh kejujuranmu. Tentang Bunga, tentang semuanya. Aku ingin mendengar darimu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku juga ingin tahu apa yang kamu rasakan tentang kita sekarang. Bagas menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan serius. Cynthia, aku tahu ini berat untuk kamu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku seharusnya lebih jujur denganmu sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terjebak dalam situasi seperti ini dengan Bunga, tapi aku jamin, aku tidak pernah berniat untuk mengkhianatimu. Aku memotongnya dengan hati yang penuh pertanyaan. Tapi Bagas, apa yang terjadi dengan Bunga? Mengapa dia baru memberitahuku tentang kehamilannya sekarang? Aku merasa begitu bingung dan terluka. Kamu tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk memberi kesempatan padamu setelah semua yang terjadi. Bagas menundukkan kepalanya, tampak sangat menyesal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Cynthia. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita, tetapi kehamilan ini datang begitu saja, dan aku merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Aku tahu ini tidak bisa diterima, dan aku sangat menyesal karena tidak memberitahu kamu lebih awal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku memilihmu, Cynthia. Aku ingin masa depan bersamamu. Aku akan bertanggung jawab atas kehamilan Bunga, tetapi aku akan berjuang untuk kita, untuk hubungan kita. Aku menatap Bagas dengan perasaan yang campur aduk. Sebagian dari diriku merasa terenyuh mendengar penyesalannya, tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang merasa bahwa aku telah diberi terlalu banyak pengkhianatan. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Bagas, aku butuh tahu bahwa kamu akan benar-benar berjuang untuk kita dan tidak akan pernah kembali ke jalan yang salah, kataku dengan tegas, meskipun hatiku terasa hancur. Bagas mengangguk, wajahnya penuh dengan harapan dan penyesalan. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya, Cynthia. Aku akan memberi waktu sebanyak yang kamu butuhkan, dan aku akan membuktikan bahwa aku serius. Aku menghela napas dalam-dalam. Aku tidak bisa memutuskan sekarang, Bagas. Aku butuh waktu untuk menenangkan pikiranku dan memikirkan apa yang terbaik untuk diriku. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak hanya membuat keputusan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar akan membuatku bahagia. Bagas mengerti,
dan meskipun wajahnya terlihat penuh ketidakpastian, dia tidak memaksaku untuk memberi jawaban sekarang. Aku akan menunggumu, Cynthia. Apapun yang terjadi, aku akan menghormati keputusanmu. Kami berdua duduk dalam keheningan, masing-masing terbenam dalam pikirannya sendiri. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik yang menentukan dalam hidupku. Keputusan yang aku ambil sekarang akan memengaruhi masa depanku, dan aku harus memastikan bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Setelah beberapa hari penuh dengan kebingungan, perasaan yang campur aduk, dan percakapan yang sulit, aku akhirnya sampai pada kesimpulan yang tak terelakkan. Meskipun aku masih mencintai Bagas, rasa sakit yang aku rasakan lebih besar dari segalanya. Aku tidak bisa lagi mengabaikan fakta bahwa hubungan kami telah dihancurkan oleh ketidakjujuran dan pengkhianatan yang terlalu banyak. Aku merasa seakan tidak ada lagi ruang untuk kebahagiaan dalam hubungan ini. Hari itu, setelah percakapan yang berat dengan Bagas, aku tahu aku tidak bisa terus menyakiti diriku sendiri dengan berharap segala sesuatunya akan kembali seperti dulu. Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan mencari kebahagiaanku sendiri. Aku tahu keputusan ini akan membawa banyak perubahan besar, tetapi aku yakin ini adalah langkah yang benar. Aku menghubungi Bagas untuk bertemu. Kami memilih tempat yang tenang, di luar kota, jauh dari keramaian dan tekanan. Ketika kami duduk berhadapan, aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya, seperti dia sudah tahu apa yang akan aku katakan. Bagas, aku mulai dengan suara yang tegas namun penuh perasaan. Aku sudah memikirkan ini selama beberapa hari terakhir, dan meskipun aku tahu ini sulit, aku harus jujur padamu. Aku tidak bisa terus berada dalam hubungan ini. Aku merasa kita sudah terlalu jauh terpisah, dan aku tidak bisa lagi mempercayai apapun yang kita miliki. Bagas terdiam beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya. Aku tahu, Cynthia. Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku akan selalu mencintaimu, dan aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, bahkan jika itu berarti tanpa aku. Aku merasa ada kelegaan setelah mengucapkan kata-kata itu, meskipun hatiku terasa sangat berat. Aku juga akan selalu mencintaimu, Bagas. Tapi kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aku perlu menemukan diriku sendiri lagi, dan itu berarti aku harus melepaskanmu. Kami berdua terdiam, hanya ada suara angin yang berbisik di sekitar kami. Aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi keduanya, tetapi aku merasa bahwa inilah yang terbaik. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih ringan meskipun kenyataan itu pahit. Saat aku berdiri untuk pergi, Bagas memanggil namaku. Cynthia. Aku harap kamu bahagia. Aku akan selalu menghormati keputusanmu. Aku hanya mengangguk dan tersenyum dengan penuh keikhlasan. Terima kasih, Bagas. Semoga kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri. Aku melangkah pergi, meninggalkan masa lalu kami di belakang. Ketika aku keluar dari tempat itu, aku merasa seperti baru saja mengangkat sebuah beban berat yang selama ini mengikatku. Ada rasa kehilangan, tentu saja, tetapi juga ada harapan baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tahu aku akan melangkah ke arah yang baru, dan meskipun aku tidak tahu apa yang akan datang, aku merasa siap untuk menghadapinya. Setelah berpisah dengan Bagas, aku memutuskan untuk tidak buru-buru mencari hubungan baru atau terjebak dalam penyesalan. Aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada diriku sendiri, untuk menyembuhkan luka, dan mencari kebahagiaan yang aku lupakan selama ini. Ada banyak hal yang ingin aku capai, tetapi selama ini aku terlalu terfokus pada hubungan dan masalah dengan Bagas hingga aku lupa siapa aku sebenarnya. Aku mulai dengan hal-hal kecil yang telah lama aku abaikan. Aku kembali menulis di jurnal, hal yang dulu selalu memberikan ketenangan saat aku merasa bingung atau tertekan. Aku mulai berolahraga lagi, sesuatu yang selalu membuatku merasa lebih baik, dan merawat diriku dengan cara yang selama ini kurang aku lakukan. Aku juga meluangkan lebih banyak waktu dengan teman-teman dan keluargaku. Kami pergi berlibur bersama, berbicara lebih banyak tentang hidup, dan saling mendukung. Ternyata, mendekatkan diri dengan orang-orang yang aku sayangi membuat aku merasa lebih hidup dan penuh energi.
Aku mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari hubungan romantis, tetapi dari hubungan yang lebih dalam dengan diriku sendiri dan orang-orang terdekat. Pada suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat yang selalu membuatku merasa tenang, sebuah kafe kecil di pinggir kota yang terletak di dekat danau. Aku datang sendirian, membawa buku favoritku dan secangkir kopi. Duduk di sana, menikmati ketenangan, aku menyadari betapa banyak hal yang belum aku jelajahi dalam hidup ini. Aku merasa damai, seperti aku akhirnya menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Sambil menikmati keindahan alam sekitar, aku mulai merencanakan apa yang ingin aku lakukan selanjutnya. Aku mulai mengejar impian yang selama ini tertunda, melanjutkan pendidikan di bidang yang aku cintai, mulai merintis karir di industri kreatif, dan membuka diri untuk hal-hal baru yang bisa memperkaya hidupku. Aku merasa seperti membuka lembaran baru yang penuh kemungkinan. Dengan waktu, aku semakin menemukan diriku yang lebih kuat dan lebih mandiri. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan, karena aku tahu aku bisa menghadapinya dengan lebih baik. Kehidupan kini terasa penuh dengan peluang, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah beberapa bulan menjalani hidup sendiri dan menemukan kedamaian dalam diri, aku merasa ada satu hal yang bisa aku lakukan untuk memberi makna lebih pada perjalanan yang telah aku lalui. Aku mulai menyadari betapa berharganya pengalaman dan pelajaran yang aku dapatkan dari hubungan dengan Bagas dan perpisahan yang sulit itu. Aku tahu ada banyak orang di luar sana yang juga mengalami kesedihan dan kekecewaan yang sama, dan aku merasa bahwa aku bisa berbagi kisahku untuk memberikan dukungan. Aku mulai mencari komunitas dan kelompok dukungan bagi orang-orang yang menghadapi masalah dalam hubungan mereka, terutama yang berkaitan dengan pengkhianatan atau perasaan terluka akibat cinta yang hilang. Aku tidak pernah menganggap diriku seorang ahli, tapi aku tahu betapa berartinya mendengar dan merasakan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Aku bergabung dengan beberapa kelompok online dan pertemuan tatap muka di komunitas, di mana aku bisa berbagi cerita dan memberi nasihat berdasarkan pengalaman pribadiku. Ternyata, banyak orang yang merasa lega dan lebih kuat setelah berbicara denganku, karena mereka merasa bisa membuka hati dan merasa didengar tanpa dihakimi. Melalui berbagai pertemuan dan percakapan, aku mulai menyadari bahwa meskipun aku pernah terluka, aku juga bisa memberi kembali kepada orang lain. Aku berbicara tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu, tentang bagaimana menerima kenyataan meskipun itu sulit, dan tentang bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi lebih kuat setelah melalui cobaan hidup. Suatu hari, seorang wanita muda yang baru saja berpisah dengan pasangannya mendekatiku setelah pertemuan kelompok. "Cynthia," katanya dengan mata yang berkaca-kaca, "saya merasa lebih baik setelah mendengar cerita Anda. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi Anda memberi saya harapan bahwa saya juga bisa sembuh dan menemukan kebahagiaan saya sendiri." Melihat senyuman di wajahnya, aku merasa hatiku hangat. Aku tahu bahwa meskipun aku masih berjuang untuk diriku sendiri, dengan berbagi pengalaman ini, aku bisa membantu orang lain untuk lebih cepat bangkit. Itu adalah bentuk kebahagiaan baru yang aku temukan, dan aku merasa hidupku kini lebih berarti. Aku juga mulai mengikuti beberapa kursus konseling, dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilanku agar bisa lebih efektif dalam membantu orang lain. Menjadi mentor tidak hanya memberi arti pada pengalamanku, tetapi juga memberi rasa puas yang luar biasa. Aku merasa bahwa melalui perjalanan ini, aku telah menemukan panggilan baru dalam hidupku, untuk membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri, sama seperti yang aku lakukan. Setiap kali seseorang mengucapkan terima kasih padaku, aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah tujuan hidup yang benar-benar ingin aku jalani. Aku tak lagi merasa hilang atau ragu, aku merasa aku telah menemukan arah yang lebih jelas dalam hidupku. Beberapa bulan setelah perpisahan dengan Bagas, aku merasa seperti hidupku telah memasuki babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan. Aku tidak hanya berhasil mengatasi luka lama, tetapi juga menemukan kepuasan dalam menjalani hidup yang lebih mandiri dan bermakna. Fokus pada diriku sendiri, membantu orang lain, dan mengejar impian-impian yang selama ini tertunda membuat aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Setiap hari terasa seperti kesempatan baru untuk berkembang dan belajar. Aku terlibat dalam berbagai proyek sosial, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang membutuhkan, dan terus mendalami pendidikan yang aku cintai. Karierku mulai berkembang,
dan aku semakin merasa yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Kebahagiaan datang dari dalam diriku, bukan dari orang lain. Namun, di sisi lain, aku mendengar kabar tentang kehidupan Bagas dan Bunga yang tidak seberuntung yang aku harapkan. Setelah kehamilan Bunga dan keputusan Bagas untuk bertanggung jawab, mereka berharap bisa membangun keluarga bersama, tetapi kenyataan ternyata lebih rumit dan penuh penderitaan. Bunga, yang awalnya tampak penuh harapan, mulai merasa cemas dan tertekan dengan peran barunya sebagai seorang ibu. Bagas, meskipun bertanggung jawab, tampaknya tidak bisa menghadapi beban yang begitu besar. Mereka sering terlibat pertengkaran hebat karena perbedaan pandangan tentang masa depan mereka. Keluarga yang dulu mereka impikan kini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk mereka bawa bersama. Bunga merasa terperangkap dalam rumah tangga yang tidak memberinya kebahagiaan. Dia sering meluapkan kekesalan pada Bagas, dan hubungan mereka semakin memburuk. Bunga juga merasa tidak dihargai, karena Bagas terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan masalah pribadi yang tidak pernah selesai. Sementara itu, Bagas merasa kesulitan untuk memenuhi harapan Bunga dan merasakan penyesalan atas keputusan-keputusan yang telah ia buat. Kehidupan mereka yang penuh dengan ketegangan semakin memperburuk keadaan. Bagas mulai menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah untuk menghindari pertengkaran, sementara Bunga merasa semakin terasing. Kehamilan yang seharusnya menjadi kebahagiaan justru menjadi pengingat tentang pilihan-pilihan yang mereka sesali. Mereka merasa terjebak, tidak tahu bagaimana keluar dari situasi yang telah mereka buat. Aku mendengar dari teman-teman bahwa hubungan mereka sudah hampir hancur. Bagas dan Bunga tidak lagi berkomunikasi dengan baik, dan setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat. Bagas, yang dulu begitu penuh dengan keyakinan bahwa dia bisa memperbaiki semuanya, kini hanya bisa merasa terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, aku merasa seperti telah membuat pilihan yang tepat dengan melepaskan diriku dari situasi yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Aku tidak merasa gembira dengan penderitaan yang mereka alami, tetapi aku juga tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Keputusan mereka membawa mereka ke jalan yang penuh dengan masalah yang tidak bisa mereka hindari. Aku merasa damai dengan hidupku yang baru. Aku tidak lagi terikat dengan masa lalu yang penuh luka. Aku bahagia menjalani hidupku tanpa rasa takut atau penyesalan. Sementara Bagas dan Bunga harus berjuang dengan keputusan-keputusan mereka yang telah mengubah hidup mereka secara drastis. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan penemuan diri, aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah jalanku. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu, dan aku memutuskan untuk terus fokus pada diri sendiri. Kehidupan yang aku jalani sekarang penuh dengan kedamaian dan peluang yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku meraih pencapaian baru dalam karir, membangun hubungan yang lebih dalam dengan teman-teman dan keluarga, dan merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil adalah langkah yang tepat untuk kebahagiaanku. Ketika aku mendengar tentang kehidupan Bagas dan Bunga yang semakin memburuk, aku tidak merasa kasihan atau terpengaruh. Aku sudah memilih untuk tidak lagi menghabiskan energi untuk memikirkan masa lalu, terutama ketika itu berkaitan dengan hubungan yang telah berakhir. Aku tahu mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, dan aku tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Aku lebih memilih untuk melangkah maju, menikmati kebahagiaan kecil dalam keseharian, dan menghargai perjalanan hidupku yang penuh warna. Setiap hari terasa seperti kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Aku semakin terlibat dalam berbagai proyek yang aku cintai, mengejar impian yang selalu aku simpan jauh di dalam hati. Aku bahkan mulai merencanakan perjalanan keliling dunia, sesuatu yang sejak dulu aku impikan, tetapi selalu terkendala oleh waktu dan kewajiban. Teman-temanku sering memuji bagaimana aku bisa begitu kuat dan tegar meskipun telah melalui banyak cobaan. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu bahwa kekuatan itu datang dari menerima kenyataan, melepaskan apa yang tidak bisa aku ubah, dan terus berjalan maju dengan kepala tegak. Di luar sana, kehidupan Bagas dan Bunga terus berjalan dengan caranya sendiri. Aku mendengar kabar bahwa mereka semakin terpisah, dan anak yang mereka nantikan menjadi beban dalam kehidupan yang semakin penuh dengan ketegangan dan penyesalan. Namun, aku tidak lagi merasa terikat dengan cerita mereka. Kehidupan mereka adalah milik mereka sendiri,
dan aku hanya bisa berdoa agar mereka menemukan jalan keluar dari penderitaan yang mereka hadapi. Aku merasa bebas, tidak terikat pada apapun yang tidak lagi memberikan kebahagiaan atau kedamaian. Aku bahagia dengan apa yang aku punya sekarang, dengan kehidupanku yang penuh dengan tujuan dan makna baru. Aku tahu bahwa masa depan ini adalah milikku, dan aku siap untuk menjalani sisa hidupku dengan penuh semangat dan harapan. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan dan pembelajaran, aku merasa bahwa kehidupanku kini berada pada titik terbaiknya. Aku telah melalui banyak hal, kecewa, terluka, dan kehilangan. Namun aku juga telah belajar untuk bangkit, menemukan kembali diriku, dan mengejar kebahagiaan dengan cara yang benar. Semua itu tidak datang dengan mudah, tetapi aku merasa semuanya berharga. Setiap langkah yang aku ambil membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Kehidupan bersama Bagas dan Bunga adalah bab yang sudah aku tutup. Mereka kini menjalani hidup mereka sendiri, dan meskipun aku mendengar kabar tentang kesulitan mereka, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengubah apapun. Mereka harus menghadapi pilihan mereka sendiri, dan aku telah memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu yang tidak lagi memberi manfaat bagi kebahagiaanku. Aku telah memaafkan mereka dalam hati, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tetapi karena aku pantas bahagia tanpa terbebani oleh kebencian. Aku fokus pada apa yang benar-benar penting, diriku sendiri, orang-orang yang aku sayangi, dan impian yang ingin aku capai. Kehidupan baru ini terasa penuh dengan kebahagiaan, kebebasan, dan kesempatan. Aku menemukan kembali semangat yang dulu pernah hilang, menjalani setiap hari dengan rasa syukur dan antusiasme. Keberhasilan dalam karir, hubungan yang lebih kuat dengan keluarga dan teman-teman, serta kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri, semua itu adalah hadiah dari perjuanganku. Aku tahu bahwa aku telah memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang benar bagi diriku, dan itulah yang terpenting. Dengan hati yang penuh dengan kedamaian, aku menatap masa depan dengan penuh harapan, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan aku akan terus menulis kisahku sendiri, bebas dari beban masa lalu. Akhirnya, aku menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Dan aku tahu bahwa itu adalah awal dari banyak petualangan baru yang menanti.